Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Istiqomah dengan NIM 203230010 dari kelas 2A Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan membuat video yaitu mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Ibu Yuliana Afifah MPD. Adapun jurnal yang akan saya review di sini berjudul Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam, karangan Muslim HU, volume 3 nomor 1 Februari 2023. Adapun kata kunci dari jurnal ini, yang pertama yaitu ada manajemen, yang kedua kurikulum merdeka belajar, dan yang ketiga lembaga pendidikan Islam. Adapun subjudulnya, yang pertama perencanaan kurikulum merdeka belajar, yang kedua organisasi kurikulum merdeka, yang ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka, dan yang terakhir evaluasi kurikulum merdeka belajar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait tentang kurikulum. Nah, adapun kurikulum saat ini yang dipakai oleh pemerintah khususnya pada lembaga pendidikan yaitu kurikulum merdeka belajar. Konsep dari kurikulum merdeka belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan di bidang pendidikan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswanya. Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan dapat diselesaikan. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Memasuki subjudul yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen merupakan suatu ilmu atau seni yang berisi aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim. Ada 4 pokok kebijakan baru dari Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama, ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat untuk berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik lagi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 macam lembaga dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu lembaga non-formal. Lembaga non-formal ini menyediakan untuk orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jenjang formal. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pendidikan formal, yaitu lembaga pada jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga informal, yaitu lembaga yang terarah pada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya adalah perencanaan kurikulum merdeka belajar. Terdapat 2 kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum. Yang pertama,
kondisi sosiokultural pelatihan manajemen profesional yang bertujuan untuk membantu orang mempelajari atau menguasai berbagai materi untuk menghasilkan narasumber. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Salah satu penyebab gap antara perencanaan kurikulum dengan guru-guru praktisi adalah jika kurikulum itu tidak disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesiapan guru-guru di dalam lapangan. Selanjutnya yaitu organisasi kurikulum merdeka. Organisasi kurikulum berperan penting dalam menentukan pembahasan materi yang akan diajarkan dan mekanisme mengajar. Organisasi kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai pola dan susunan komponen pembelajaran yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Perorganisasian kurikulum harus memiliki panduan yang jelas, baik itu teori maupun situasi nyata di lapangan. Ada beberapa unsur yang terdapat pada organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada konsep, generalisasi, keterampilan, dan nilai-nilai. Dan ada pun faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup, urutan, kesinambungan, terpadu, keseimbangan, dan waktu. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum merdeka. Pelaksanaan kurikulum darurat belum berjalan secara sempurna. Hal ini disebabkan minimnya fasilitas serta kurangnya pemahaman IT baik dari pendidikan maupun peserta didik. Kurikulum darurat yang diterapkan di madrasah ibtidaiyah dan mendekati standar. Namun, kegiatan pembelajaran inti masih jauh dari standar yang berimplikasi pada efektivitas pembelajaran online. Melihat hal ini, pemerintah terus mengkaji dan menghasilkan kebijakan yang dapat membantu kurikulum penyesuaian di masa pandemi yang menyadarkan kita kepada keunikan yang dimiliki dari peserta-peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum Merdeka Belajar. Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum karena kurikulum adalah program penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan dari para siswa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penilaian. Yang pertama yaitu ada validitas, rehabilitas, objektivitas, kepraktisan, dan pembedaan. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa penilaian harus objektif, dilakukan berdasarkan tanggung jawab kelompok guru, rencana yang rinci, dan terkait dengan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan tujuan dan materi kurikulum, menggunakan alat ukur yang handal dan mudah dilaksanakan serta memberikan hasil yang akurat. Setelah saya pahami isi dari jurnal ini, dapat saya simpulkan terdapat 3 kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, keterbukaan. Jurnal ini dapat membantu meningkatkan wawasan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manajemen kurikulum belajar bebas di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, keterintegrasian teori. Jurnal ini dapat membantu mengintegrasikan teori-teori yang relevan dengan praktik manajemen kurikulum independen belajar di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir yaitu keterkaitan. Jurnal ini juga dapat membantu meningkatkan keterkaitan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga pendidikan Islam. Dan untuk kekurangannya, menurut saya, jurnal ini memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga jurnal ini tidak memiliki akses ke sumber daya yang lebih cukup untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, sehingga saya menganggap jurnal ini kurang detail dalam menyajikan informasi.
Adapun kesimpulannya, pada jurnal ini, manajemen kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan Islam adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar ketercapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas dan mengajar. Pada program kurikulum Merdeka Belajar ini, manajemen pendidikan memiliki peran penting yang mana tenaga pendidikan harus mampu menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga salah satu karakteristik Merdeka Belajar agar dapat memenuhi tantangan peradaban pada masa depan. Mungkin cukup sekian review jurnal dengan judul Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam, karangan Muslim HU dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.